angkat kedua tanganmu. Kita tetap ibadah dengan tertib, dengan cepat, nanti sampai waktunya. Yang penting pesan Tuhan disampaikan. Angkat kedua tanganmu, tutup matamu. Yes. Tuhan bicara lewat firman-Mu. Kita semua dengar dan kami punya ada di sini. Tuhan makin menjaga roh kami dan hidup kami. Tuhan Yesus tepat dengan apa yang Kau mau. Tanpa kekuatan-Mu, tanpa kuasa-Mu, kami tidak bisa Tuhan untuk jaga hidup kami. Tapi dengan kuasa-Mu, Tuhan kami di dalam-Mu dan Engkau dalam kami. Itu membuat kami berbuat. Ya Allahku yang hidup. Terima kasih juga atas tempat ini yang diizinkan kami pakai. Engkau memberkati dengan cara. Engkau memberkati bukan hanya keuangan, tapi pertobatan, perubahan. Kami juga yang tempat ini hari ini yang datang ke tempat ini mau berdoa proteksi malaikat atas tempat ini, sehingga kami boleh ibadah tanpa rasa takut. Darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus semua kami. Yang di rumah juga Tuhan, di kota manapun di luar negeri sekalipun. Jawab. Firman Tuhan tetap jadi daging. Jadi kami percaya Tuhan, aku berdoa, berikan kami Tuhan pikiran ilahi terus ada. Karena kami mengerti firman Tuhan dengan pikiran kami, tapi dengan roh. Kita membuat kami hidup tetap kuat, strong. Terima kasih Roh Kudus. Berkati firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sepakat Tuhan, jaga Tuhan. Kami berdoa buat saluran atau lainnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus. Tidak ada putus, kami berdoa dalam nama Yesus. Gangguan apapun tentang saluran ini, aku patahkan dalam nama Yesus. Lancar semua. Kata putus-putus dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan tetap ditabungkan. Haleluya. Semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Shalom. Salah satu yang harus kita dengarkan saya ini dengan singkat ya, habis Anda boleh pulang kerja lagi. Tidak ada konseling. Saya doakan pulang. Itu aturan yang semua sama. Saudara, perhatikan saya depan. Tes. Ya, perhatikan baik-baik. Ini dengan semua. Orang bertanya sama saya tentang kapan ya berakhir corona. Pertama corona berlaku, waktu pertama kali saya lupa, itu saya bilang Tuhan bicara sama saya di hotel, corona tidak bisa kena waktu kita puji nyembah. Dan memang saya praktekkan, bukan hanya saya bicara dengan Tuhan, tapi lakukan. Kenapa? Kalau kita hanya sampaikan tapi kita kena. Dan memang saya orang lain lihat, ada mungkin lihat di handphone saya apa namanya PP atau apa, saya ke kota-kota lain karena Tuhan suruh dan bisa tembus. Itu karena Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan yang di rumah tidak begitu saja, biar masing-masing berbeda. Tapi ini jatah saya. Lalu Tuhan ngomong sama saya waktu pertama kali di hotel. Corona akan berhenti dalam berapa bulan ini. Sekarang kita sudah masuk new normal. Iya betul, new normal. Sebetulnya ini sudah start Anda sudah kuat. Mulai apapun sudah dengan hidup new normal ini, saya nggak tahu aturannya bagaimana. Yang penting aturan surga yang jalan. Kita udah normal. Cuma rohani ini kurang normal. Itu yang bikin gemes. Ya saya ngomong belak-belakan sebagai penasihat. Normal sih new normal. New itu baru. Normal itu laras ya. Mungkin sebelumnya saya tidak normal juga, tapi saya kasih tahu saudara, tapi rohani anak Tuhan ini yang saya ngomong tidak normal. Yang saya ngomong saudara, boleh Anda itu normal, Anda hidup dengan imun yang diurapi, amin. Tapi rohanimu ini yang tidak normal. Saya lihat banyak anak Tuhan masih hidup dalam kekacauan. Padahal nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Betul apa tidak? Betul. Ada yang pergumulan utang. Itu orang punya utang itu kalau konseling sebenarnya panjang. Saya nggak pernah baca konseling panjang. Atau di grup kalau panjang saya nggak suka baca. Jadi kalau panjang tak amin, amin. Gak ngerti jawabannya kok amin Pak. Sudah dibaca? Saya nggak mau baca. Tuhan ngomong lakukan enggak usah. Jadi nggak usah dibaca karena
Jadi kok baca itu repot sekarang. Segitu banyak kita berbalas sudah langsung orang-orang jago ketik sekarang. Itu rohani yang diurapi cepat sekali muncul. Nah, yang penting Tuhan ngomong apa? Saya sampaikan. Sampai terakhir ada yang orang punya utang besok bayar. Sudah 1 bulan dia WA, menjelang 1 minggu dia WA, mungkin dia nonton atau Anda ada di sini, saya nggak pusing. Yang penting Tuhan ditinggikan. Mau tinggal 1 minggu, mau ditagih. Dia bilang, Pak, ya saya sampai sekarang belum punya uang. Saya udah bilang dari dulu gak ngomong cuma percaya, bukan uangnya. Anak Tuhan itu percaya, kenapa otaknya uangku bingung ya? Kenapa rohanimu gak normal? Saya mau percaya. Menjelang saya ke 2 hari 3 hari, 1 hari, Pak, besok saya mau disidang, belum pegang duit. Saya bilang, jawabannya tetap bodoh, percaya. Amin. Lalu dia tanya, percaya itu apakah pasrah? Saya bilang, kira-kira sama. Lalu dia bilang, berarti nanti kalau saya di penjara, ya percaya di penjara masuk loh menurut. Itu jawaban Nabi itu begitu, nggak ada niku-niku. Saya bilang, nanti aja tunggu pertolongan Tuhan. Percaya itu tanpa mempertanyakan. Karena Tuhan itu percaya kok kakek takut, bingung. Halo, ada suara, halo. Ya. Akhirnya Pak, tempat waktunya dari penjara, Tuhan tolong. Amin. Saya nggak tahu dari kota mana, so. Karena bukan dari satu, banyak yang begitu. Jawabannya sama. Kok mirip semua jawaban Tuhan? Tinggal menang. Teman gimana Pak? Cari pinjaman. Saya bilang nggak usah, duduk manis doa. Kita kurang iman, kenapa? Tidak normal, ini utakmu jalan ini. Ada amin? Disuruh dia biayaan, itu bahasa Jawa. Iya, kan disuruh Tuhan tenang. Kenapa? Karena kamu tidak normal hari ini. Ini yang saya ngomong. Kalau Tuhan ngomong, aku berkati kamu, dia berkati, dipercayai sudah. Ojo, kapan Tuhan? Kapan? Istrimu. Bisa nggak nangkep ini? Kadang-kadang kita ngomongnya rohani tapi nggak nyampe. Ada yang bisa ngomong saudara, buka toko di Jakarta. Dia bilang, ini daerahnya bagus. Boleh nggak Tuhan? Saya ngomong jangan. Tapi ini daerah menguntungkan, saya bilang jangan. Setelah itu terjadi corona, daerah itu nggak bisa dimasuki. Coba kok buka di sana. Ayo. Kadang-kadang anak Tuhan yang maaf ya. Kita bukan hanya anak Tuhan. Karena kamu ini hamba-hamba Tuhan anak Tuhan. Kamu hanya tahu sedikit, Tuhan tahu jauh, long term. Kita ini mikir sekarang, kawin pokoknya. Kawin kami, maaf ya, ini haleluya. Ada yang ngomong, Pak saya nggak kuat sendiri Pak. Ya ambil patung dulu. Kadang-kadang maaf ya, Bapak Nabi itu bukan kembaran. Kenapa? Kan saya ngomong, Pak contoh ngomong, ya cari pasangan dulu. Pak betul obat aja kan tidak, harus doa. Ada amin? Tapi belum dikasih Pak, ya, Tuhan gak izinkan kamu meris menengahi. Ya Pak, kerjain bisnismu, kerjain hidupmu. Yang bikin kamu tertarik karena kosong di sini. Jadi katakan amin. Bapak ngomong kawin, bisa ngomong kawin. Nikah. Ya nikah, kalau pokok itu. Ya itu dengan apa yang kamu punya, happy gitu loh. Setuju katakan dengan kurang waktu. Halo ada amin? Maka saya bilang ada orang-orang ngomong, Pak teman saya kok happy. Saya bilang kamu lihat tampak luar, dalamnya itu berantem terus Tuhan ngomong. Makanya sudah lah, yang merit tapi ini kedatangan Tuhan. Saya suruh ngomongin. Nah lihat sekarang sama-sama lihat Alkitab ya, Lukas pasal 17. Yang di rumah juga mungkin cekikian yang di rumah. Enak yang di rumah saudara, cekikian ketawa gak ada yang denger. Paling dia sendiri dan malah lakukan di samping. Oh iya. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Yes Lord. Ayat yang ke ayat yang ke-20. Kita baca bergantian ya, supaya Anda juga terima pikiran ilahi. Saya baca Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan, temanya kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda apa? Ya, lanjut ayat 11 sekarang ada ayat 21. Baca sama-sama 1 2 3. Terus
Saya ke depan. Jadi the kingdom of God, perhatikan saya ngomong juga di Semarang, di Purwokerto, beda-beda. Tapi pesan Tuhan yang ini juga Jogja beda. Kingdom of God, kerajaan Allah itu waktu kamu doa, yang hidupmu kacau mendadak jadi tertib. Yang hidupmu kacau, hidup dalam ketakutan, hidup dalam rumah tangga, ambiar atau semua keturunan itu hancur-hancuran. Begitu ada doa, mendadak punya iman, kerajaan Allah datang. Tujuan katakan, mendadak Anda punya roh. Tapi apakah berarti perang? Tidak. Ini yang sama. Orang berpikir begini, Pak, saya sudah bertobat, kenapa masih terjadi peperangan? Yaitu ajaran yang keliru. Peperangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali tetap ada. Ya orang, nggak perlu doa keliling. Saya kontak pada macam goblok saya. Doa keliling tetap. Ada amin? Amin. Ngantuk itu pun harus diperangi kalau doa. Iya bukan? Contoh doa nggak fokus itu perangi itu. Nanti ini masa diperangi. Memang ya enggak, perang itu terjadi karena dengan saya ke depan. Tuhan datang kedua kali. Tuhan waktu naik yang pertama, Tuhan ngomong begini, aku berikan kau kuasa untuk mengalahkan apa? Bukan satu setan. Jadi sampai datang Tuhan kedua kali tetap peperangan. Jadi yang Anda berpikir dasar peperangan lagi. Kalau tak peperangan urapan hilang. Ada amin? Maka saya bilang dalam nama Yesus, kerajaan Allah sebetulnya sudah datang padamu. Anda mengampuni, kerajaan Allah datang padamu. Setuju katakan amin? Anda mengunjungi orang yang menyakiti kamu, yang disuruh Tuhan, ngampuni. Itu kerajaan Allah sudah datang pada kamu. Kerajaan Allah bukan datang kamu kawin sama pendeta, itu bukan. Oh, ini kerajaan Allah, belum tentu. Hamba itu tampak luar, dalamnya mungkin bisa busuk juga. Ada amin? Ada yang hamba suka mukuli istrinya, itu ada saudara, kaburan keluar pulau. Di sana kawin mana? Sama tetap mukuli orang, mukuli istrinya. Mukuli orang tak berani, istrinya adalah sangsak terbaik. Bertobat mungkin, ya bukan mungkin, khotbah juga. Kerajaan Allah itu datang karena Yesus. Jadi kalau kamu doa, Tuhan, aku pengen hidupku tenang. Tahu mendadak ada kekuatan di sini. Itu kerajaan Allah turun. Setuju katakan amin. Anda yang punya pergumulan uang, Anda punya pergumulan apapun, Anda tahu doa, imanmu muncul. Nah, itu kerajaan Allah turun pada Anda. Saya tanya, bisa bocor nggak berapa? Bisa. Itu membuat kamu kehilangan kembali pegangan atas diri. Ya, baca lanjut. Melihat Alkitab, saya baca. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya. Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Ayat 23, Anda baca 1, 2, 3. Terus 24, 1, 2, 3. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit satu ke ujung yang lain, demikian pula kelak halnya. Saya tanya, kilat itu cepat apa enggak pergi? Tes. Nah, sama seperti kedatangan anak manusia. Dan saya mau ngomong, tadi Tuhan mau sama saya sampaikan di sesi Jogja, kedatangan Tuhan yang di rumah dulu tanpa kamu sadar. Itu yang bahaya. Maka saya bilang pertobatan itu setiap hari. Ada yang tanya, Pak, bertobat apa sekali? Setiap hari. Lahir baru sekali. Bertobat sekali. Kamu habis marah sama orang, bertobat. Kamu habis maki, keperucut ngomong, nanti keperucut ya. Maki, bertobat. Kamu habis banting gelas karena marah, ya bertobat. Hal-hal simple. Kamu merokok masih, ya bertobat. Minta Tuhan lepaskan. Ngomong kotor, lepaskan. Maka saya bilang saudara, perhatikan, seperti kilat memancar, cepat atau muncul orang-orang terangkat. Apa? Kita enggak takut. Masih bukan takut begini, takutlah akan Tuhan. Atau anakmu yang polos-polos, plus berangkat duluan. Kamu ini cari siapa? Nah, saya suka begini, menang is the best. Karena sejak saya perben nanti, dan yang di rumah dulu,
pikiranmu akan fokus ke Tuhan. Siapa yang bisa begitu? Gue yang buat begitu. Ya Roh Kudus, bukan pendeta. Ya, maka saya minta Anda ngerti. Lanjut baca sama-sama. 1 ayat yang keberapa? 25. Ya. 1, 2, 3 ya keras. Tapi ia harus menanggung. Nah, saya mau kasih pesan Tuhan temanya. Menanggung banyak penderitaan. Saya ke depan dulu. Jadi kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya katakan itu juga penderitaan bagi daging. Ya enggak? Anda mungkin contoh mau gosip nggak boleh. Anda mau apa? Saya lihat corona begini, banyak orang punya talenta yang bagus semua muncul, talenta terpendam itu apa muncul semua. Saya lihat ketua federasi mendadak pintar masak itu urapan gitu. Nah, siap sekali. Saya lihat satu ngeracik apa sih penting pintar masak. Jadi memang talenta. Mau gini, perhatikan saya ke depan dulu, perhatikan. Dalam keadaan digencet, urapan Tuhan muncul. Kalau nggak digencet, nggak muncul. Mendadak jago masak semua. Dan saya lihat hampir mirip masakannya. Apakah ini urapannya sama, saya nggak tahu. Tapi model semua, telur semua. Inovasinya ya mirip-mirip lah. Tapi ingat loh, saya ngomong mungkin ada ketawa. Tapi fokusnya bukan pinter masak atau itu, karena kita menanggung penderitaan yang sama, yaitu apa? Menahan diri, ya apa enggak? Nah diri susah apa? Susah. Nahan diri. Iblis itu ngerti waktu akan singkat, dia mengganggu kau. Orang tanya sama saya begini, kenapa saya semakin ikut Tuhan, masalah saya semakin banyak? Saya bilang wajar. Kamu ikut Tuhan, setan gak suka, otomatis kamu disikat atau diserang habis-habisan. Wajar. Mendadak orang-orang kamu hindari muncul di depan kamu. Dan hebatnya, seizin Tuhan. Ya orang, seizin Tuhan. Kamu cari pekerjaan, dipecati terus, seizin Tuhan. Maka saya bilang, sebelum Tuhan datang kedua kali, saya udah ngomong pertama kali corona. Kita nggak ngerti soal PSBB, nggak tahu, saya belum muncul. Tapi pertama kali datang corona, Tuhan udah ngomong, orang akan hidup dengan iman, bukan dengan uang. Tujuan datang. Jadi kalau bisnis pun digoncang, kamu sekarang belum blessing turun, saya kasih tahu, tetap percaya, hidup dengan iman. Amin. Karena kalau nggak akan berguguran satu-satu. Ya, makanya saya bilang saudara, menanggung penderitaan yang sama. Ngerti? Maksudnya? Orang datang ke kamu, pinjam duit deh, foto kurangi, foto susah. Iman. Ada apa ya? Ya, ada orang tidak tahu pekerjaan, baru dipecat, baru dipecat ya, mending duduk doa, setuju? Saling mendoakan. Nah, saya mau ngomong ini belum masuk intinya. Baca sama-sama ayat berikutnya. 1, 2, 3. Saya baca, semua yang di rumah dengarkan. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan apa? Saya minta Anda semua catat termasuk yang di rumah. Kedatangan Tuhan bukan dengan kekacauan. Justru Tuhan datang kedua kali, waktu semua sudah aman. Ada. Kenapa? Mereka kawin dan mengawinkan, makan dan makanan, tidak ada kekacauan. Dan sekarang ini kita menuju ke sana. Kenapa? Semua dalam goncangan itu saudara mengarah satu. Apa? Saling tolong menolong betul, mengasihi betul. Tapi semakin itu tidak ada kekacauan, Tuhan akan datang kedua. Betul sih? Mereka apa? Kawin mengawinkan. Kalau kawin mengawinkan waktu kacau, payung saudara, nggak bisa. Kawin sama warisan nggak bisa. Sekarang ada kawin online. Iya betul. Nikah online. Saya nggak tahu kamu kawin atau nikah, pokoknya itulah nikah online. Jadi saya bersedia, saya takut salah tekan ini. Kalau bersedia tekan enter, kalau tidak akan tekan escape apa gitu. Saya takut saking diurapinya, saking
Senangnya, saya takut tekan escape dan tidak bisa diulangi. Nikah online katanya. Nanti katakan amin. Saya minta Anda rasain semua. Berarti kedatangan Tuhan justru waktu tidak disangka-sangka. Semua lagi tenang. Semua lagi, oh saya lagi dijamin Tuhan. Saya lagi oke. Mendadak Tuhan datang. Jadi maaf saya ngomong. Saya udah ngomong berapa bulan lalu ya sebelum corona. Amerika digoncang Tuhan. Kamu lihat. Mungkin Anda masih ingat kekuatan. Kata ngomong itu digoncang Eropa. Jadi kalau sekarang goncangan tinggal tunggu waktu. Damai ya. Jadi jangan ada doa, Tuhan kawin rusuh Tuhan, dia katakan datang enggak. Kawin mengawinkan. Lalu dikatakan apa? Bukannya kawin mengawinkan, apa dikatakan? Dia kawin dikawinkan sampai kepada hari Nuh. Oh, makan dan minum mereka, kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat berikutnya saya baca, semua perhatikan Alkitab. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Nah ini sudah, mereka membeli dan apa? Bisnis kerja. Apakah tidak boleh Pak? Tetap boleh, tapi fokusnya harus mulai di samping. Surga lebih utama. Tetap boleh membeli dan menjual. Properti Pak, jualan korting, beli dan jual. Ya orang sendal pun bisa berharga. Tapi saya kasih tahu sekarang, ini yang terjadi. Kalau dikatakan bukannya beli dan jual, dikatakan mereka menanam dan tanam modal, tanam ini semua dan membangun. Justru aman semuanya. Tuhan datang. Itu yang saya katakan, tidak disangka-sangka. Kamu berpikir, oh aku nikmati. Kadang-kadang ngomong, aku datang. Apakah tidak boleh dilakukan? Tetap dilakukan. Ingat, ini otak bisnis belum bisa nangkep. Makanya lakukan, biasa ke depan dulu. Lakukan bagianmu dan Tuhan lakukan bagi. Bukan berarti Anda pulang nggak usah bisnis atau kerja. Nah mau main Pak, Tuhan udah datang. Satu genteng bocor sana. Lakukan bagianmu. Tapi kan orientasi bukan lagi dia yang paling utama atau bisnismu paling besar. Kerajaan surga paling utama. Ada apa? Nah lihat, Anda yang ngomong amin, lapor dong, ngomong amin kok, amin. Kadang-kadang anak ngomong, ketembak. Saya ingat anak Tuhan itu sering kok saya ngomong, ini buat saya, Pak. Saya bilang, bukan hanya buat kamu, semua. Terima kasih Pak, nasibnya bodoh, ya. Lalu dikatakan begini. Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Lihat ayat yang berikutnya, baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Terus, ini yang saya ngomong. Bisnis tetap bisnis, kerja tetap kerja. Tapi yang paling utama senangkan Tuhan. Itu yang susah. Betul apa enggak? Lu kok mana? Iya. Cocok apa ini? Cocok. Saya tanya, cocok itu melakukan apa enggak? Pokoknya cocok Pak. Nah kamu berbuat apa? Terus saya ini cocok Pak. Mulai sekarang saya nggak ikut kau lagi Pak. Oh kamu ini susah. Tidak, silakan. Karpet merah terbuka. Cari apa Tuhan lain. Kenapa? Karena Tuhan mendatangkan kedua kali. Lakukan tetap bagian. Bisnis pun lakukan. Kenapa? Itu bukan segala-galanya. Nanti kalau diangkat kamu nggak nyayangi dia. Nanti kalau baca akan ngerti ini. Lihat ya. Ayat berikutnya dikatakan begini. Perhatikan saya baik-baik. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia apa? Menyatakan dirinya. Lalu berikutnya 1, 2, 3. Barang siapa pada hari itu sedang di peraminan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah. Perhatikan, baca yang keras. Janganlah janganlah apa? Ngerti gak maksud remanya kalau baca? Jangan kamu itu memberhalakan apa yang kamu punya. Kalau
Kalau itu diambil Tuhan, silakan Tuhan. Ojo mbok goceng terus, sing bahasa Jawa, dipegangi terus. Ya, perhatikan saya ke depan supaya Anda ngerti profetiknya. Sesuatu yang kamu tahan begini, terlalu kencang kamu tahan. Nanti kalau Tuhan buka, itu sakitnya setengah mati, Saudara. Dipaksa satu persatu buka, itu cacat nanti tangan. Lebih baik ambil, Saudara. Supaya apa? Namamu dipermuliakan. Jadi maka saya ngomong, sejak corona kita hidup dengan iman. Uang bukan segala-galanya, karena dari Tuhan ada aja pemeliharaannya. Setuju dengan Anda? Nah ini yang kamu harus masuk. Ada orang pengusaha, dia bilang sama saya begini, Pak Yer, saya ini disumbang orang beras, Indomie, telur, tak terima apa enggak? Dia bilang terima, kan aku foto Pak, foto Pak, terima aja gengsi. Tapi dulu saya nggak seperti ini, ya masalah, ngomong bodoh, setuju? Kenapa terjadi? Ada orang sombong, karena suara halo. Kan jadi bodoh, dan ada orang digerakkan Tuhan. Kalau cuma kadang oh bukan saya. Anda masuk ke dalam, emang Tuhan. Telepon, kok nggak minta kok? Nanti kalau kamu diberkati kembalikan 1 kali lipat ganda. Disumbang. Nanti saya bilang, Tuhan itu maaf ya. Jangan ada yang menyayangkan. Kalau Anda sudah punya warisan mendadak sama Tuhan, dibuat habis, diizinkan Tuhan, ya wes. Warisan hapus kok diingat-ingat itu buat apa? Saya maaf ya, saya ngomongin sebagai hamba Tuhan. Saya pernah lihat ada orang yang sangat diberkati, lalu mendadak turun drastis. Ngomongannya, dulu saya naik Mercy, dulu Mercy saya ada sekian, sekarang saya naik busway. Saya bilang sama bapak itu, ya nikmati Pak. Itu kan dulu. Mercy banyak, sekarang nggak ada, ya nikmati. Ojo diingat dulu saya kenalan pejabat. Nah sekarang, kalau kenalan ya nikmati sekarang, yang penting Yesus kenalanmu. Setuju kan beres. Ada amin? Dulu saya punya emas banyak, nah sekarang kempian Pak. Apa itu? Itulah ya, neker Pak. Ya saya bilang nikmati kok, komplain sih. Jangan menyayangkan. Kalau engkau sekarang sudah punya, kelola dengan baik. Setuju katakan amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada orang ngomong sama saya begini, Pak Yan, Anda kan ngomong, ini betul Saudara, pengusahanya takut akan Tuhan. Anda ngomong uang tidak ada artinya. Saya sekarang pengen nabur Pak, uang gak ada artinya, saya bilang, betul. Tapi harus dengan hikmah. Kamu masih punya. Kecuali kamu suka cuma semua, kamu gelandangan, tidak apa-apa. Oh enggak Pak, ya bagikan 100 juta, 200 juta, kasih. Kenapa? Disuruh Tuhan. Ada amin? Maka saya bilang dalam nama Yesus Anda perlu ngerti poin ini. Lanjut sekarang semua. Baca ayat berikutnya. 1, 2, 3. Ingatlah apa? Cuma sedikit aja firmannya. Ingatlah apa? Bukan berarti yang wanita semua, itu gara-gara istri, tidak boleh. Tapi ingatlah akan wataknya. Watak siapa? Istri bilang, menoleh ke belakang. Oh barangku ketinggalan, tak ngomong, keluar, aku habiskan kotanya. Tinggalkan ini, tinggalkan. Nanti habis aku kasih yang baru. Ayo. Ada amin? Saya kan ya. Saya ngomongin jujur, tapi saya nggak ngomong nama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan, itu tangannya diambil oleh mafia. Maaf ya, saya ngomong jujur, gila, masuk rumah sakit jiwa. Dia seorang hamba Tuhan cukup bagus, terkenal juga. Sudah tahu dia doa dan dia doa Tuhan. Tidak ada begini, Tuhan tidak ada, masih ini, Tuhan tidak kembalikan tangannya. Dari sisi manusia, mafia itu katanya atau curang. Saking stresnya, gila. Ada banyak anak Tuhan tidak bisa menerima keadaan. Betul apa kan? Dia doa, kenapa Tuhan jawab begini? Engkau menoleh ke belakang. Lalu saya cuma tanya begitu sama hamba Tuhan yang bilang, menurut Bapak Yeremia gimana? Saya bilang, simple. Hatinya ke tanah itu atau ke Tuhan? Kalau dia ke Tuhan,
bisa lepaskan dari gila. Masalah tanah, biar itu. Saya ngomong maaf saudara, saya ini nabi, saya ngomong ya ada kuasa. Saya ngomong biar tanah itu jadi ular dari manusia. Betul apa orang? Kita ngomong bukan kutuki. Orang yang nyerobot saudara dengan cara-cara yang tidak lazim. Kalau anak Tuhan diizinkan, semua teman itu diizinkan Tuhan. Saya ngomong apa saudara? Jangan kepahitan dan jangan gila. Rela Tuhan. Halo ada oh gak iso maju di pengadilan. Saya bilang silakan. Tapi kok Tuhan tidak di pihakmu, habis-habis betul. Untuk kepuasan diri. Saya ingat ya, ada orang perang di pengadilan, sama-sama bangkrut kan? Ngerti ya? Loh kok bisa sama-sama bangkrut? Yang penting legowo, legowo. Tuhan sanggup kembalikan apa yang dicuri. Sudah katakan. Kenapa yang pusing? Kenapa? Istri Lot oleh ke belakang. Gak terima. Tuhan ngomong gak terima. Tidak terima. Terus. Ya, maka saya bilang ini pesan Tuhan penting. Sebutkan datang kedua kali. Saya baca lanjut sebelum Anda mengenaskan. Tidak akan mengenaskan. Paling hatimu cepat-cepat di rumah kita. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan apa? Ini yang saya ngomong, engkau mempertahankan Tuhan, aku nanti berjaga-jaga begini sama Tuhan kok dihabiskan, kok gak bisa. Tapi kok dilanjutkan, baca sama-sama lanjutkan. 1, 2, 3. Ia akan apa? Bahkan kami ngomong, yowes buat Tuhan, entek malah diberkati, sopo sih gelem. Ini sebetulnya. Saya ingat ya, perhatikan, saya disuruh Tuhan ke luar kota, terus orang Pak lain itu beribadah. Ini saya bilang, cuman fair blessing itu ada ibadah Pak. Tak lihat PP-mu ini. Lalu ngomong apa? Engkau mempertahankan dirimu, gak kena corona, malah kena jalan. Itu saya saudara. Ada aman coba tiru. Kalau saudara ada, ini jujur saya ngomong. Banyak yang sakit hati sama saya Pak. Kenapa? Lah ini nama aku biayamu, kamu Pak terlalu uji nyali. Saya bilang, dari dulu saya bentukkan uji nyali. Ada yang pernah mau tusuk saya dulu karena nama Yesus, mati pun masuk surga. Barang siapa saya tahan nyawa saya akan hilang. Barang siapa, oke Tuhan jalan, malah aman, setuju? Susah apa gampang? Gampang ngomongnya, lakoni ya. Ini menengah ya. Nanti ada Tuhan ketika orang bilang jangan. Sebentar Pak, umurku tua, gampang kena, ya betul. Secara medis ada dokter-dokter juga. Pak jangan Pak, saya lagi ada penyakit bawaan betul. Kalau nggak disuruh Tuhan, jangan coba-coba. Ada bapak yang ngomong begini, Pak urapan itu urapan apa? Tembus pandang atau kurang? Saya bilang kira-kira begitu juga saya. Kenapa? Karena saya tembus. Kalau saya khotbah nggak tembus, tong kosong yang bunyinya, dodolan kecap. Tapi karena jalani, ayo tak ajari. Sampai sekarang orang begini, Pak kesana ada from leader kita ya. Biar mungkin nonton ini. Surabaya. Kita harus khotbah Chandra Civer. Dia alumni Indonesia Idol angkatan berapa nanti kasih. Lalu saya bilang, Om, saya manggil saya kan, Om, mau kemana besok? Ke Federasi Mau. Mana bisa Om? Dicegat. Kamu nggak pernah nyoba, ngomong mana bisa. Sama seperti hamba Tuhan lain juga. Mana mungkin? Coba engkau. Nah nanti kalau suruh putar balik, ya putar balik loh, percaya. Kok repot sih? Jangan tahu ya, semua catatan di otakmu, yang di rumah juga. Percaya itu tanpa mempertanyakan. Kalau putar balik loh. Lah Om gimana? Aku tembus terus. Om polisi dibuat kaku pernah. Ya pada polisi datang, kok enak ya? Dicoba. Akhirnya kamu nanti, maaf ya, sekarang ngomong gini. Kalau kamu mau ikut Om, berangkat sekarang. Sama istrimu, gak usah pulang ke rumah, langsung tengah jalan beli pakaian, beli apa, namanya adventure. Enak, setuju kata-kata harus berani. Terus dia bilang, sebentar Om, saya nanti ada pelayanan. Saya ngomong gini, cancel pelayanan. Kata Om Yeremia saya harus berangkat. Dia pulang ke rumah bentar, karena keperluan wanita.
Saya udah berangkat duluan. Tembus Malang. Dia bilang, oh kami sudah sampai Malang. Dia bilang, ya ikut coba. Coba takut, Pak. Takut itu biasanya, perhatikan, tak ajari satu. Biasanya survei membuktikan ketakutan itu tidak terjadi. Sudah. Iya, betul. Ya orang, ini otakmu ini. Pendeta otak itu kepala, itu si benjol. Ada amin? Inimu. Kenapa? Kamu menyayangkan sesuatu yang kamu punya. Kan mau suruh kamu ambil, kasih. Mungkin kamu rambut saya biar panjang. Tidak boleh potong, nasar. Kok dipotong seperti Simpson. Kita ngomong bapak kecantol, robek habis. Potong. Kamu datang kedua kali. Setuju katakan amin? Enak ya dengan korban ini, ringan ya? Ya ringan. Kenapa? Kena di hatimu kerajaan surga tuh. Lupa, oh berarti sekarang rekening saya masih kosong ini. Hidup dengan iman. Betul ini apa baik itu. Kan punya simpanan mungkin 50 juta kamu ngomong. Keluarkan semua simpananmu. Makan apa Tuhan? Nasi. Iya toh. Ya. Kita ngomong, kau usah makan tebol. Tebol ya apa saya tak tahu. Ingat ini loh. Ada orang-orang banyak dipecat dari pekerjaan. Dia bilang, kenapa Pak karena corona saya hidup susah? Karena kamu bergantung sama pekerjaan bukan sama firman. Betul apa kan? Ini yang terjadi. Kamu bisa masuk pengangkatan atau tidak. Urusan Tuhan yang ada. Nah lihat, belum selesai. Belum selesai. Baca sama-sama ayat berikutnya. 1, 2, 3. Bukan, ayat yang berikutnya. Lukas pasal 17 ayat yang ke 20. Maaf ya penglihatan saya. Ayat yang ke 34. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, 2 orang. Nah, satunya rela, satunya gak rela. Satu bisa terang. Ada amin? Saya ingat zaman itu saya pulang pelayanan ketiduran. Suapek sorong. Diketok-ketok kamar. Dulu masih kontrak. Diketok-ketok tidak dijawab. Sampai ada yang ngetok itu, waktu itu bilang, apa aku sudah dipanggil pulang? Tapi saya rasa pekerjaan itu belum selesai. Mungkin ini keturunan kenyak. Diketok pun digedor. Biasanya orang suka terjaga. Dan dengan gaya style saya itu kok terjaga langsung loncat dari kasur. Itu perjagaan yang zaman dulu. Mana bilang, ini ikut taekwondo, bukan. Jadi loncat, sikiran lampu. Tapi waktu tidak tidur pules, dipikir pengangkat. Dan saya bilang, ya, tapi saya kasih tahu saudara, satu orang diangkat, satu orang tertinggal. Hari ini jangan terlalu menyayangi apa yang Anda punya. Saya tuntaskan sampai habis. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan apa? Lanjut sekarang Anda baca 1, 2, 3. Kalau ada 2 orang di ladang, ini yang paling penting. Baca terakhir semua yang keras 1, 2, 3. Baca ke depan. Di mana ada bangkai, ada burung, di mana ada mayat itu aja gini. Di mana ada banyak kematian rohani, iblis banyak bisa. Bangkai itu bukan ada mati, roh yang mati. Kehilangan Tuhan mau, destiny. Jadi kalau saya ngomong di Semarang soal destiny, saya mau tambahkan satu ayat juga untuk lebih marah, lebih mantap. Coba Anda lihat perjanjian baru sekarang. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Yang di rumah juga catat ayatnya lalu baca semua. Praise the Lord. Sudah dapat katakan amin. Anda baca dengan hati terbuka. Saya minta Anda baca dulu yang di rumah juga. Jangan baca dengan pikiran, dengan roh.
dengan roh. Kita membuat jaminan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kesudahan terus Tuhan mereka apa? Jadi orientasimu kalau hanya perut saja, jadi Tuhan. Kalau hanya urusan perut kamu lebih pikirkan lebih daripada kerajaan surga atau menyenangkan Tuhan, hati-hati, kebinasaan sudah terjadi. Masalah urusan perut Anda lakukan bagianmu dengan kekudusan, terus lawan dengan kekudusan. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau sudah berubah hati, utamanya adalah perutmu yang paling nomor 1. Saya kasih tahu, gampang dibelokkan. Percaya saya. Betul apa enggak? Kesudahan sudah disebutkan, alam mereka adalah perut mereka. Ingat, iman yang mengubahkan. Nah, enak gini, menang. Sing di rumah makanya lebih enak yang di rumah. Dan pernah nggak ada sing nyetok melengit. Paling dia nggak cocok dipakai. Kalau di sini dipakai itu kan dipulang loh. Apa ini ya? Korbannya orang cocok. Korbannya aku lagi bisnisku sukses kok. Apa ini kalem-kalem. Ampuni Tuhan. Dan saya kata, kesudahannya kenapa? Alammu adalah perutmu. Maka tadi saya ngomong saudara, jangan menyayangkan kalau Anda sudah di atas, ini kok diambil Tuhan, jangan dihemat-hemat, sudah. Nanti kamu malah damai, malah diberkati. Setuju katakan amin. Saya lupa ayatnya, kemarin saya sampaikan di Jakarta. Saya ke depan dulu. Ternyata kunci pertambahan Anda di tengah corona, Tuhan ngomong begini, semua catat baik-baik. Saat engkau menomorsatukan hasil pertama, tahun pertama sampai tahun ketiga, bukan berarti tahun latar tahunnya sudah. Kalau engkau utamakan Tuhan dulu, lalu kamu tidak memakan hasilnya, nyentuh pun tidak boleh, kamu biarkan. Lalu pada tahun keempat kamu petik, tidak boleh makan, kasih ke Tuhan. Baru tahun kelima, pertambahan yang dari awal diberikan tanah. Artinya begini, mungkin ini bukan latar tahunnya, tapi latarnya begini. Engkau waktu diberkati, Anda punya Tuhan, itu buat perutmu atau buat Tuhan. Kalau buat Tuhan, jangan coba-coba kamu makan. Pertambahan akan berhenti. Itu yang kesalahan terjadi sampai sekarang. Betul apa enggak? Kalau engkau diberkati, Tuhan ngomong, itu buat aku. Oke itu. Lalu diberkati lebih gede, itu buat aku, diminta Tuhan terus. Tetap buat Tuhan. Itu namanya pertambahan. Setelahnya kamu perlu bayar cicilan. Tuhan ngomong, jangan bayar cicilan, buat aku, nanti mobilku disita Tuhan. Itu pikiran. Nah, level ini Anda harus punya. Yang ngomong gampang, bagus. Iya apa enggak? Maka saya bilang ini, kesudahan mereka apa? Alam mereka adalah perut mereka. Nah, saya mau tambahkan. Ya, mungkin Anda mengikut basic lagi apa enggak, terserah. Dikatakan begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan atau glory yang minta mereka diperhatikan orang, kemuliaan mereka ialah apa? Aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Jadi itu diarahkannya ke rohani itu susah. Mesti ngeyel, ngerti ya? Roh ngeyel, ngerti ngeyel? Ini Tuhan ngomong A, ngeyel ya. Kaiso Tuhan. Aku tahu, tapi kan masih daging gitu. Rasanya roh ngeyel. Ya apa enggak? Menang dia mikir mas. Kok iya ya? Ngeyel. Nanti katakan amin. Saya ingat, saya naik taksi dari Surabaya, Jakarta. Saya ngurus pesawat, terus tak bayar, molor. Pesawat diundur terus, sampai akhirnya gak jadi berangkat. Saya bilang, Tuhan nungguin pesawat, ini salah satu penggalang. Ngurus tiket kereta api ke Jakarta. Jam piro, jam 3. Tidak dapat apa namanya, gerbong. Habis, itu pun masih banyak orang.
Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ini habis, kau usah berangkat Jakarta atau kan? Tuhan mau tetap berangkat. Saya mikir, numpak apa? Jalan kaki pun saya jalan di kok. Itu saya sebagai pimpinan dan penasehat. Saya ngomong sampai kemarin mau ke Bali teman nggak jadi. Naik truk makanan ternak. Ojo gila saya buat Tuhan. Penasehat harus bisa khotbah, harus bisa jalani. Oh yuk kerja, gini teman-teman kurang ajar. Harus kasih contoh. Dari pengusaha Surabaya ngomong, Pak ada makanan ternak lagi di Surabaya, besok ke Bali. Bisa masuk. Cek tak tanya Tuhan ngomong apa? Bukan berarti saya nggak mau. Saya tanya Tuhan ngomong, naik makanan ternak boleh nggak Pak? Tuhan ngomong, kamu nggak usah. Nah ini Tuhan ngomong, naik jadi kernet saudara. Gak ibaratkan tukang capek. Kenapa? Kalau saya kan ngomong kenceng saudara. Bali, nggak harus begitu. Kalau makanan ternak, Bali kayak tetap Bali. Artinya segala jalan buat firman saya jalan. Kemarin naik taksi Surabaya, Jakarta kan. Numpak apa Tuhan? Saya telepon anak rohani saya naik taksi. Taksi apa? Tanya model. Harganya, haleluya 5 jutaan. Buat Tuhan. Ojo hitung-hitungan. Kalau kamu menyayangkan makan kayak habis. Kok malah kayak mangan, kayak shopping kamu. Itu uang bukan buat kamu, bukan buat shopping. Tahan, hasilnya buat aku. Itu yang saya mau. Yang taksi sudah ada ABRI, ada angkatan apa saya nggak ngerti gitu ya. Pokoknya bilang, Bapak mau ke Jakarta ya, daripada taksi saya kosong bayar dewe. Nah, Pak ngancanya, oh iya, memang sudah sampai Jakarta, khotbah, pulang nganter. Sekarang harus tembus. Ayo, surat kan? Surat tidak dipakai. Itu kesalahan saya. Apa? Dan kamu berangkat, sini dengar, saya mau kasih story saya nggak mau. Kamu nanti berangkat Jakarta tanpa surat. Ada dokter-dokter di sini. Saya bilang, oke, biayaan ngurus surat. Ayo langatkan otak jangan. Kenapa? Lihat TV. Tuhan ngomong bahasa surat, aku buat TV. Udah ada surat, ngurus surat. Meskipun hasilnya negatif, ya negatif apa namanya? Tidak kena corona atau seperti itu. Itu surat juga. Tuhan ngomong, lihat taksi, bahasa surat juga. Bablas segala cekatan tembus. Surat apa kan? Tahu usah. Lebih baik taat sama Tuhan daripada mumet. Setuju? Halo, ada amin? Coba. Ada amin? Saya bilang, dia beli darah ini. Dites. KTP ditahan. Takutnya kok kena corona kan masuk. Saya bilang, Tuhan aku rasa dosa. Nah, kok ngurus-ngurus begitu? Kan ngomong ganti surat. Dijamin Tuhan 2 hari. Nah, enak. Saya doa itu rasanya hampa. Kenapa? Tidak taat. Ngurus hasilnya bagus, bebas itu utang, bebas. Saya cari Tuhan, aku tahu aku salah Tuhan. Ngomong apa? Dijamin 2 hari. Nah, taksi baru saya nyadar. Sampai Jakarta baru sadar tanpa surat. Baru saya ngomong, iya ya surat itu tak suwe-suwe. Ketaatan. Hai Jogja. Ini pesan Tuhan. Tuhanmu perut atau Yesus? Kalau Yesus besok untuk jalan, lakukan dengan sempurna, lawan terus dengan ketulusan, terus harus semakin lebih baik. Tapi kan segala bukan segala-galanya. Tuhan Yesus saja. Ada amin? Ya, saya mau bilang nih, satu firman lagi saya mau tambahkan. Kemudian saya bicarakan ini, saya minta semua berdiri perjanjian lama. Mazmur Yes, Lord. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10. Mazmur 33 ayat yang ke-10. Saya minta Anda baca semua dengan keras. 1, 2, 3. Yang keras. Tuhan menggagalkan. Nah, saya ke depan. Yang digagalkan Tuhan adalah apa?
Kalau Anda pengen destiny, hari ini catat baik-baik dalam roh. Destiny itu rancangan Tuhan di atas segalanya, bukan rancanganmu. Anda boleh merancang banyak, tapi kalau Tuhan ngomong satu saja detail, maka detail. Itu kata-kata rancanganmu tidak bisa bergerak. Rancangan Tuhan di atas. Ada amin. Saya ingat ada orang dulu bilang sama saya, nabur emas 1 batang, harganya 300 juta. Bukan ke saya, bukan hamba Tuhan. Kalau ke saya, haleluya. Dia cuma bilang, saya disuruh Tuhan nabur emas batangan ini. Saya cuma minta peneguhan. Apa? Istri saya setuju apa enggak? Begitu istri masuk kopi ditanya, saya ini kok digerakkan Tuhan nabur batangan emas. Kamu setuju enggak? Istri ini ngomong apa? Ya kayak lo, wah langsung cepet dia bingung kan? Itu kok Tuhan tanggap kok cepet? Anak Tuhan kalau tunggu lama kelamaan, kok dijawab cepet bingung, itu gobloknya. Tapi langsung dia ambil, gak akan suan. Sama seperti Anda bilang ya. Saya pernah ngomong orang jual rumah, dia mengajukan apa namanya harganya. Pak Yair, nanti ingat deh, ini nggak ada antar kok, nggak ada, kok antar kok ada, tapi nggak ada konseling. Ini ajukan. Pak Yair, harganya sekian. Nggak laku-laku Pak. Dari Tuhan. Nggak laku toko Tuhan, laku menengah itu kadang-kadang haleluya. Syarat Tuhan bicara sama saya Pak. Apa? Hargamu kurang mahal. Ngomongnya apa? Harga segini kan laku kurang mahal. Anak Tuhan itu rongeyel makanya. Ngerti? Rongeyel. Wata. Ya apa enggak? Harus orang. Disuruh Tuhan, kamu stay di sini. Aku pengen balik. Rongeyel loh. Hargamu kurang naik. Dia bilang, Pak harga sekiannya gak ada yang beli. Saya bilang, terserah. Seguntung kamu bukan saya. Gak mau nurut terserah. Naikkan berapa Pak? Ngomong angkanya fantastis. 300 juta. Naikannya itu gak nanggung 10 juta. Enggak. 300 juta. Langsung dia bilang, amin. Ya amin semontong-tong kok amin. Sudah tahu? Bulan berikutnya ketemu saya. Dia bilang, Pak, terima kasih Pak. Laku. Ayo. Rancangan Tuhan dengan rancanganmu belum berarti semua nanti kesini naikkan harganya. Belum tentu. Kan sudah mau kedukuran harganya. Anjlok mau pisan. Dijangka tangan. Enak-enak kan apa? UTM aku. Berarti kurang larang. Belum tentu. Ada suara, halo. Ada yang dulu naikkan angkanya. Tahu? Semua dengar ya? Tuhan ngomong sama saya gini. Dia angkanya terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia berpikir dengan laku ini dia bayar hutang. Itu salahnya dia. Karena dia bayar dengan imannya, bukan dengan laku ini. Nah, itu namanya matematika yang laku, rasio. Ya para, rasio. Soalnya Pak, kalau ini laku, hutangku tertutup saja. Rasio, pantas gak laku. Iman artinya apa? Dengan lainnya Tuhan bereskan. Saya ingat ada orang hutang 100 juta, apa 10 juta saya lupa. Dia dapat berkat pas sama Tuhan, pas dites Tuhan 10 juta atau 100 juta pas. Dia bilang, puji Tuhan Pak, bayar hutang. Saya ingat, kamu gak perburuan. Ingat loh, saudara saya mau perburuan, jangan lihat muka saya, oh masuk ke saya, gak boleh. Jangan nagih-nagih. Ngerti? Kamu sukses karena doa saya. Gue ingat dong, haleluya, wapopi, gak boleh gitu. Dan kamu gak perburuan. 100 juta per bulan berapa? 10 juta. Berarti hutangmu kan kurang berapa? 10 juta dong Pak. Saya bilang, kamu ngukur rancangan Tuhan. Ini yang kadang-kadang anak Tuhan sama. Pengen diberkati, hasil bahwa kamu tahan buat dirimu. Karena Tuhanmu, perutmu. Akibatnya masalah terjadi dalam rumah tangga, kehidupan, bisnismu. Kenapa? Tuhan kamu nomor 2. Makanya tadi seperti, jangan balik ke belakang seperti istri Lot. Kalau kau sudah di atas, jangan turun lagi ambil barang, gak usah. Ada amin? Ingat, ada amin-amin itu ingat. Mungkin Tuhanmu, di mana hartamu berada, hatimu berada. Itu yang perut. Ingat, zaman ini kita dengan iman satu Tuhan dan kedua. Gak usah takut apapun juga. Nikmati pergumulan. Kenapa? Di sorga gak perlu pergumulan. Di neraka, gak usah, mati. Di sorga ada yang bilang gini, Pak, saya mau tanya, suami saya ingat sama saya gak? Suami dari sorga. Eling aku gak Pak? Saya bilang begini, nek eling kau nangis, gak eling.
Sorga itu pikirannya berbeda, bukan pikiran dunia. Setuju kan? Saya pernah dibawa ke sorga, metik buah itu Tuhan tunjukkan, muncul lagi. Tidak ada namanya gugur, tidak ada. Sinarnya terang, tapi nggak terlalu panas, enak-enak. Makanya orang dibawa ke sorga rata-rata nggak mau pulang. Ya orang, soalnya pulang pikiranku sumpah apa nggak ada. Ya, jangan-jangan lagi. Kamu ingat saya nggak? Langsung, saya kasih tahu ini tidak usah. Nanti kalau di sorga baru ada pertemuan roh itu memang ada. Saya ngomong ini memang levelnya gini sebenarnya. Kalau ketemu, kita akan ngerti, oh ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ada 4 orang, ya, 1 ketinggal. Orang tanya, yang 3 ini ingat nggak? Tonton si ketinggal, saya bilang nggak ingat. Gak ada tangisan di sorga. Aduh Tuhan, sama cuma ya. Suka-suka, setuju kan? Makanya mumpung masih hidup di dunia, juga yang di handphone ini, Anda nangis itu nikmat Allah, setuju? Karena tidak ada tangisan lagi. Ada amin? Tapi jangan nangisan, dikit-dikit nangis. Kenapa masalah di nangis, sandalilan nangis. Saya ingat ya, dulu anak ramai saya, barangnya itu ketinggalan. Dia naik kereta, habis pelayanan, ngomel kan kereta juga. Masa main itu begini, barang ketinggalan. Saya bilang, kamu tuh hati. Kalau kau melayani tanpa pernah musibah, jangan butuh itu. Tetap orang dalam Tuhan, apapun yang terjadi harus percaya. Ada amin? Angkat kedua tangan, tutup mata semua. Bahasa roh, yang sudah menyatakan bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji. Berimina hanasu, suatu kodan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Semua Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Semua nanti katakan hidupku mengenapi firman-Mu, mengenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna. Yang kau pujian lebih keras yang di rumah juga. Sama-sama. Amin.
Biarlah pewahyuan siang dan di rumah juga mulai fokus menyenangkan Tuhan. Kalau goncangan demi goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan menyayanginya. Serahkan pada Tuhan. Iman adalah segala-galanya. Tuhan latih kau, saya lihat dalam penglihatan, ditempa betul sudah, yang di rumah itu. Tapi penglihatan diberikan sama saya seperti pedang yang dimasukkan api. Kurang tumpul, dipukul, dimasukkan lagi. Dipukul lagi, kurang tumpul, sampai tajam. Salurkan daging. Alami hidup dengan kerajaan sorga. Terima. Terima. Kan di rumah juga terima. Jangan pilih kebinasaan, jangan pilih kebinasaan. Pilihlah Tuhan di atas segala. Pilihlah Yesus di atas segala. Terima kasih Yesus. Kami tahu ini hal yang juga sulit bagi kami. Tapi Engkau yang di dalam kami di dalam, latih roh mereka menuju dalam kekudusan. Karena kami tahu Tuhan, supaya roh kami tidak gugur. Apapun yang jadi berhala bagi kami, singkirkan. Yesus Engkau Allah satu-satu. Karena kami bertobat Tuhan bukan dengan harta, tapi dengan hati terbuka. Latih kami seperti itu lagi. Latih semua yang hadir yang di rumah seperti itu lagi. Sehingga goncangan tidak buat kami gentar. Karena Engkau yang pemilik, kami hanya pengelola. Terimalah berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Bahkan jemaat-jemaat pun milik Tuhan, bukan milik orang. Gedung-gedung yang besar milik Tuhan. Tuhan yang menguduskan. Dalam nama Yesus. Terima semua. Biarlah kebenaran tetap kebenaran. Dalam nama Yesus. Karena apa yang kita berpikir baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Terima semua. Biarlah kau diberikan kemampuan di dalam nama Yesus, juga di rumah. Kemampuan hidup dalam kuasa Tuhan yang mengalahkan dunia ini. Terima. Dan biarlah hidupmu penuh dengan sukacita. Jangan menolak ke belakang seperti istri Lot. Fokus dengan kerajaan surga. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jubahmu, jubah kerajaan surga. Terima. Dalam nama Yesus. Aku berkati TBC Jogja. Berkati mereka pulang Tuhan dengan pengertian yang baru. Memang Tuhan mereka butuh. Tapi itu bukan segala-galanya. Surga lebih penting. Dalam nama Yesus, diberkatilah bisnis, diberkatilah pekerjaan, dan diberkatilah hidupmu. Karena ada Yesus bersama. Terima. Yang sakit pun sembuh. Yang sakit corona sembuh. Hari ini aku berdoa sepakat buat kota Jogja. Kami sepakat Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi terus di kota Jogja. Rumah sakit banyak orang sembuh. Mulai sekarang. Dalam nama Yesus, mulai sekarang. Dalam nama Yesus. Terima. Terus doa. Kesembuhan terjadi. Bahkan atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit corona sembuh. Oleh darah Yesus. Sembuh kamu. Sembuh. Sakit apapun. Bukannya corona. Sembuh. Dalam jaminan Tuhan. Terima semua. Sembuh. Darah Yesus berkuasa. Tidak ada yang kena corona. Sembuh. Dokter juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Proteksi oleh darah Yesus. Sehat. Terima. Kami terima. Anda harus berdoa. Kami terima. Anda berdoa. Aku terima. Anda katakan aku terima. Yang di belakang, yang di rumah juga. Aku terima. Jaminan Tuhan. Terima. Proteksi Tuhan. Percepatan. Pembalikan keadaan. Terima. Sehat oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia. Bersih dari corona. Kalau mau atas corona kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa
pertobatan terjadi di bangsa-bangsa, bertobat kembali pada Yesus, dan Kau datang kedua kali. Latih kami berjaga-jaga. Terima semua dalam nama Yesus, dan biarlah hidupmu aman dalam urapanku. Terima kasih Bapa, kami pulang, kami pergi juga dengan tenang dan aman, kami pulang juga tenang dan aman sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Dan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah kita semua terangkat dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal dan diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dapat jaminan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Bapak. Kasih salam kanan kiri ini. Bila perkara ilahi terjadi,